Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ayah kaya memperhatikan anak perempuannya sering tinggal bersama pengemudinya di mobil selama berjam-jam dan mencurigakan. Ketakutan terbesar seorang ayah adalah anaknya akan jatuh ke tangan pemangsa. Ayah tunggal Ben Lessing membayangkan yang lebih buruk ketika dia menyadari putrinya pulang terlambat setiap hari. Ben Lessing baru berusia 27 tahun dan salah satu pengembang perangkat lunak paling cerdas dan paling menjanjikan di Silicon Valley. Dia bekerja untuk sebuah perusahaan besar dan menghasilkan banyak uang, tetapi dia menginginkan lebih. Ben punya mimpi, jadi suatu hari dia pulang dan memberitahu istrinya yang telah dia nikahi selama 4 tahun, Diani, bahwa dia berhenti dari pekerjaannya. Bagaimana kita akan hidup? Dia berteriak, dan bagaimana dengan Susi? Ayah macam apa kamu? Diane kabur dengan salah satu investor kaya meninggalkan Ben dan Susi yang berusia 2 tahun. Ben terjun ke dalam pengembangan startupnya dan mendirikan playpen di sudut kantornya. Karyawan dan pelanggannya menjadi terbiasa melihat Susi kecil di sana. Mereka menerimanya dengan tenang ketika Ben menyela pertemuan penting untuk memberi Susi cemilan atau untuk menenangkannya saat dia jatuh. Ben adalah ayah pertama dan pengusaha kedua. Ternyata dia brilian di keduanya. Perusahaannya lepas landas dan ketika dia go public 4 tahun kemudian, dia menjadi multi-jutawan. Kaya seperti dia, gaya hidup Ben tidak banyak berubah. Dia tinggal di rumah yang indah dan nyaman, tetapi menolak untuk membeli rumah besar. Dia masih menghabiskan setiap detik waktu luangnya dengan Susi yang kini berada di sekolah. Ben membuat satu konsesi. Ketika Susi mulai sekolah, dia menyewa seorang sopir untuk mengantarnya ke dan dari sekolah dan untuk mengawasinya. Pria itu, David Oslo, sangat direkomendasikan dan Susi menyukainya. Davidlah yang menjemput Susi dari sekolah dan mengantarnya ke balet, berenang, pelajaran seni, dan latihan sepak bola. Susi tampak sangat senang dengan pengaturan itu. Susi, kata Ben suatu sore ketika putrinya berusia 10 tahun. Bagaimana kalau ayah mengambil cuti sore dan menjemputmu dari sekolah sendiri hari ini? Susi melompat seperti ditusuk jarum. Dengar ayah, itu tidak akan berhasil untukku, katanya. Ada banyak hal yang harus kulakukan. David bisa menjemputku, oke? Kamu lebih suka David menjemputmu? Tanya Ben. Susi mengangkat bahu dan memutar matanya. Seperti, katanya. Siapa yang mau ayah di gerbang sekolah? Ben tidak mengatakan apa-apa, tapi dia terluka. Juga ada sesuatu yang sepertinya tidak beres. Cara putrinya menolak ketika dia menyarankan untuk menjemputnya. Hampir seperti dia menyembunyikan sesuatu. Sore itu Ben tiba di rumah pada pukul 17.00 dan melihat Susi turun dari mobil David. 2 jam lebih lambat dari yang seharusnya. Dari mana kamu? Tanyanya pada Susi. Melakukan hal-hal, katanya acuh tak acuh. Hal apa Susi? Tanya Ben. Apakah ayah sekarang polisi? Putrinya menuntut dengan marah. Hal-hal pribadi, oke? Susi masuk ke kamarnya dan membanting pintu hingga tertutup. Sebelumnya Susi tidak pernah bertingkah seperti ini. Ben berpikir untuk berbicara dengan David, tetapi dia ragu-ragu. David tahu bahwa Susi seharusnya sudah pulang jam 3.00, bukan 5.00. Dia tahu Susi tidak diizinkan pergi ke mall atau melakukan apapun selain kegiatan yang dijadwalkan. Jadi mengapa dia tidak melaporkannya pada Ben? Kecuali... Mungkinkah David menjadi bagian dari hal-hal Susi? Ben telah melihat terlalu banyak siaran berita sehingga tidak menyadari banyaknya bahaya yang menanti anak-anak akhir-akhir ini. Bisakah David menjadi bahaya seperti itu? Ben pergi ke kantornya dan mengakses kamera keamanan rumah dan memeriksa rekamannya.
Setiap hari selama 2 bulan terakhir, Susi datang lalu dia dan David duduk di dalam mobil selama berjam-jam. Melakukan apa? Kemudian di salah satu klip, Ben melihat putrinya memeluk sang supir. Dia ngeri dan marah. Dia akan menghentikan ini. Sore berikutnya, Ben bersembunyi di garasi dan menunggu David menarik mobil ke jalan masuk. Dia melihat Susi naik ke kursi penumpang lalu dia mendekati mobil. Dia meraih pegangan dan membuka pintu. Susi dan David duduk berdampingan dan sopirnya memegang buku pelajaran matematika di pangkuannya sementara Susi mencatat. "Apa yang terjadi di sini?" Ben teriak. Susi mulai menangis begitu melihatnya. Dia mendorong melewati ayahnya dan berlari ke dalam rumah. David keluar dari mobil. "Maaf Pak," kata David, "jangan marah pada Susi. Jelaskan dirimu," kata Ben mengepalkan tangannya. "2 bulan lalu saya menjemput Susi dari sekolah dan dia menangis," jelas David. "Dia tidak bisa berhenti, jadi saya bertanya kepadanya apa yang salah dan dia berkata bahwa dia gagal dalam ujian matematika. Dia bilang dia buruk dalam matematika dan bahwa Anda hebat dan Anda akan kecewa padanya. Sangat marah sehingga saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan mengajarinya. Saya melakukan matematika tingkat lanjut di perguruan tinggi sebelum saya putus sekolah." "Susi memuja Anda, Pak," kata pengemudi itu. "Dia ingin menyenangkan Anda lebih dari apapun. Dia tidak ingin Anda tahu bahwa dia gagal dalam matematika." "Dulu?" tanya Ben. "Apakah itu berubah?" David tersenyum. "Saat ini dia mendapatkan B dan kami sedang berusaha untuk mendapatkan A pertamanya." Ben berterima kasih kepada David, "Karena kamu mengajari Susi, aku akan memberimu kenaikan gaji," dia berkata. Kemudian Ben naik ke atas dan mengetuk pintu Susi. "Sayang," katanya. "Tidak apa-apa," David menjelaskan semuanya. Susi membuka pintu, wajahnya bengkak karena air mata. "Aku sangat malu," bisiknya. "Maafkan aku, Ayah." "Tidak ada yang perlu disesali," kata Ben lembut. "Ayah hanya berharap kamu memberitahu Ayah." "Aku ingin Ayah bangga padaku," kata Susi, "dan aku tidak ingin Ayah tahu bahwa aku gagal dalam matematika." "Susi," kata Ben, "Ayah bangga padamu dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Tolong Susi, jangan pernah menyembunyikan apapun dari Ayah lagi. Percayalah, Ayah mencintaimu dan Ayah akan melakukan apapun untukmu." Susi memeluk ayahnya dan berjanji bahwa dia tidak akan memiliki rahasia lagi dari ayahnya, besar atau kecil, dan dia menepati janji itu. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Orang tua yang baik selalu ada, selalu bangga dan selalu mendukung. Susi takut ayahnya tidak akan bangga padanya, jadi dia menyembunyikan masalahnya dengan matematika, tetapi dia mendukungnya ketika dia tahu. Berhati-hatilah dengan jadwal anak Anda dan dengan siapa dia menghabiskan waktunya. Lebih baik waspada dan berhati-hatilah untuk menjaga anak Anda tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.